Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Aprilia, NIM 19 12 11 627. Saya dari kelas 2C akan menampilkan PPT tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Apa itu pernafasan atau respirasi? Pernapasan adalah pertukaran gas yaitu oksigen, O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida, CO2, yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Sistem respirasi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk mentransfer CO2 yang dihasilkan sel tubuh kembali ke atmosfer. Organ-organ respiratorik juga berfungsi untuk reproduksi, bicara dan berperan dalam keseimbangan asam basa, pertahanan tubuh melawan benda asing, dan pengaturan hormonal tekanan darah. Anatomi dan fisiologi pernafasan. Pernafasan atau respirasi berarti bernapas lagi, mempunyai peran menyediakan oksigen serta mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Hal tersebut merupakan fungsi vital. Oksigen merupakan sumber tenaga bagi tubuh yang harus dipasok terus-menerus. Sedangkan karbon dioksida merupakan bahan toksik yang harus segera dikeluarkan dari tubuh. Bila tertumpuk di dalam darah akan menimbulkan keadaan asidosis yang dapat mengganggu badan, bahkan menyebabkan kematian. Proses respirasi berlangsung beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama itu ventilasi, pergerakan udara ke dalam dan keluar paru. Yang kedua, distribusi. Distribusi udara yang telah memasuki saluran nafas di antara ke seluruh paru, kemudian masuk ke dalam alveolus. Yang ketiga itu tuh ada perfusi, yaitu sirkulasi darah di dalam pembuluh kapiler paru. Yang keempat itu ada difusi, gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Yang kedua yaitu ada respirasi dalam merupakan bentuk pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Apa sih bedanya pernapasan dada dan perut? Dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara, dilakukan dengan dua cara pernafasan, yaitu dengan cara yang pertama itu respirasi atau pernapasan melalui dada. Ya, yang pertama itu tuh otot antara tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua yaitu tuh ada respirasi atau pernafasan perut. Yang pertama itu tuh otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Yang kedua diafragma mendatar. Yang ketiga volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Jadi ini anatomi pernapasan melalui dada dan perut itu tuh ada menjadi dua macam pernapasan, itu tuh mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Apa sih itu mekanisme inspirasi dan ekspirasi? Jadi mekanisme inspirasi yaitu sebelum menarik nafas atau inspirasi, kedudukan diafragma melengkung ke arah rongga dada dan otot-otot dalam keadaan mengendur. Bila otot diafragma berkontraksi, maka diafragma akan mendatar. Pada waktu inspirasi maksimum, otot antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Keadaan ini menambah besarnya rongga dada, mendatarnya diafragma, dan terangkatnya tulang rusuk, menyebabkan dada bertambah besar diikuti mengembangnya paru-paru, sehingga udara luar melalui hidung
melalui batang tenggorok, yaitu tuh bronkus, kemudian masuk ke paru-paru. Yang kedua itu tuh ekspirasi. Ekspirasi merupakan proses pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot atau menurunkan intratorakal. Proses ekspirasi terjadi apabila otot antar tulang rusuk dan otot diafragma mengendur. Maka diafragma akan melengkung ke arah rongga dada lagi, dan tulang rusuk akan kembali ke posisi semula. Kedua hal ini tersebut menyebabkan rongga dada mengecil, sehingga udara dalam paru-paru terdorong keluar. Inilah yang disebut dengan mekanisme ekspirasi. Kemudian, proses pertukaran gas adalah proses masuknya oksigen, keluar karbon dioksida, dan alveolus. Pertukaran gas dan alveolus adalah sebagai berikut. Pada waktu kita bernapas, udara masuk melalui saluran pernapasan dan akhirnya masuk ke dalam alveolus dan paru-paru. Oksigen yang terdapat dalam alveolus berdifusi menembus dinding alveolus, kemudian menembus dinding kapiler. Darah yang mengelilingi oksigen digunakan untuk oksidasi pernapasan sel. Karbon dioksida yang dihasilkan dari pernapasan sel diangkut oleh darah melalui pembuluh darah yang akhirnya sampai pada alveolus. Setelah menembus dinding pembuluh darah dan dinding alveolus, karbon dioksida masuk ke dalam alveolus. Dari alveolus, karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernapasan pada waktu kita mengeluarkan napas yang akhirnya karbon dioksida keluar dari tubuh melalui hidung. Macam-macam organ pernapasan. Organ dalam sistem pernapasan manusia tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok berdasarkan lokasinya, yaitu organ pernapasan atas dan organ pernapasan bawah. Jadi di organ pernapasan manusia bagian atas ini terdapat 4 organ sistem pernapasan. Yang pertama itu tuh lubang hidung. Saat manusia secara normal, udara masuk ke tubuh lewat lubang atau rongga hidung. Di dalam lubang hidung terdapat lapisan kulit dalam yang lengket seperti selaput lendir bernama membran mukosa. Membran ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Fungsi ini bisa berjalan karena adanya rambut-rambut halus sebagai penyaring debu, serta kotoran yang masuk bersama udara yang kita hirup. Yang kedua itu tuh ada sinus. Sinus adalah lubang-lubang kecil di tulang tengkorak kita yang tersambung dengan lubang hidung. Sinus berperan penting untuk mengatur suhu dan kelembapan dari udara yang kita hirup. Selain itu, karena kehadirannya yang berupa lubang-lubang kecil, sinus berperan dalam meringankan berat tulang kepala. Yang ketiga itu ada faring. Organ pernapasan selanjutnya adalah faring, yang merupakan istilah medis dari tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk menangkap udara yang masuk dari hidung dan meneruskannya ke trakea atau jalur udara. Yang keempat itu ada laring. Makhluk hidup yang bisa menghasilkan suara umumnya memiliki laring, termasuk manusia. Laring dapat juga disebut sebagai kotak suara. Saat udara keluar masuk melalui jalur pernafasan, maka akan ada suara yang dihasilkan. Disitulah laring berperan dalam menghasilkan suara. Yang kedua, ada organ pernafasan bagian bawah. Ada 4 juga bagian organ pernapasan bagian bawah. Yang pertama itu tuh ada trakea. Trakea bisa juga disebut sebagai jalur nafas utama yang menghubungkan organ pernapasan atas dengan paru-paru. Lokasinya terletak persis di bawah laring. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang bertugas untuk menopang organ ini, sambil memungkinkannya untuk tetap fleksibel bergerak saat manusia menghirup oksigen atau bernafas. Yang kedua itu tuh ada paru-paru.
Paru-paru adalah sepasang organ yang kenyal dan berisi udara yang terletak di kedua sisi dada, baik paru-paru kiri maupun paru-paru kanan. Terlindungi oleh tulang rongga dada atau tulang rusuk, paru-paru merupakan organ pernapasan manusia yang utama pada manusia. Paru-paru juga dianggap sebagai salah satu organ terbesar yang ada di tubuh kita. Yang ketiga itu tuh ada bronkus. Trakea atau jalur udara utama memiliki bentuk menyerupai huruf Y yang terbalik. Bronkus yang merupakan cabang dari trakea masuk langsung ke paru-paru. Di paru-paru, bronkus kembali bercabang menjadi bronkiolus dan menyediakan suplai udara untuk paru-paru. Yang keempat itu tuh ada diafragma. Diafragma adalah otot pernapasan yang terletak di bawah paru-paru. Otot ini akan berkontraksi saat menghirup udara dan kemudian akan kembali rileks saat kita menghembuskannya. Sekian, terima kasih.